Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Episode kali ini adalah lanjutan dan punya keterkaitan dengan episode sebelumnya. Biar gak ada konteks yang kelewat, pastiin lu udah ngedengar episode sebelumnya ya. Selamat mendengarkan. Aku juga pengen nanyain soal karakter si Sayuti-nya sih. Ini kan IP kalian ini si Sayuti-nya kan berarti. Betul. Sayuti ini katanya udah ada duluan, base-nya dari Mas Raga gitu ya. Nah itu apakah kalian ngedevelop Sayuti dulu baru ngebikin si cerita Cowboy Betawi ini, atau cerita Cowboy Betawi ini yang justru ngebikin si Sayuti-nya jadi sebuah karakter yang terdevelop gitu? Oh, gue tuh waktu pas gue posting karakter desainnya itu ke Facebook, tuh sih gue kebayangnya Sayuti gak akan sehidup ini. Maksudnya karakternya dia adalah orang yang pemurung, pendiam, pemarah gitu-gitu yang kebayangnya sama gue. Tapi ketika Tamam menggambarkan ini menjadi sosok yang jagoan Betawi banget, itu jadi lebih hidup sih, jadi lebih bagus dari yang gue bayangin sebelumnya gitu sih. Jadi kayak gambar, ada bayangan, terus Tamam nambahin ternyata harusnya kayak gini ya, diisi lagi roh yang baru lah ibaratnya gitu ya, ke personality si Sayuti yang ada ini gitu sih. Sejujurnya gue nggak bisa desain karakter. Jadi ketika Raga udah gambar ada karakter Sayuti seperti itu langsung ngalir aja ceritanya ke gue. Makanya gue agak bingung ketika misalnya kerjasama dengan ilustrator yang Mas harusnya ini gimana, ya kira-kira nyamannya gimana? Nah, menurut lu bagusnya gimana? Gue tuh nggak belajar di kafe, gue nggak belajar desain. Lebih ngerti lu daripada gue soal desain. Tapi kalau cerita gue, makanya balik lagi tuh waktu itu Mas Oyas ngomongnya begitu kan ke gue, kayak ya udah do your best aja, come back with something amazing. Ya udah. Jadi Raga bikin dulu gambarnya, terus kira-kira gue punya bahan apa untuk menghidupkan Sayuti. Oh, I see. Jadi saling mengisi aja sih akhirnya. Karena ini berarti kayak ingredient dasarnya ada, terus Mas Tama mikir ini dari bahan yang ada bisa gue buat apa nih, terus akhirnya kalian collab jadi cooking something good lah ya. Keren sih. Kan aku dengar Sayuti ini arc satunya akan selesai di chapter 6 ya? 5 ya? 5. Nah itu kalian membuat planning yang matang kah? Karena akan runway berapa lama, atau cerita yang mau diangkat ya bisa beres dalam chapter 5 aja gitu? Itu gimana? Pertama, kita semua tahu kalau komik Indonesia napasnya pendek. Tuh. Sedih memang, tapi iya. Itu memang kenyataan. Sehingga ketika kita bikin komik yang ada nomornya, seenggaknya kita harus tahu sampai nomor berapa napas kita saat itu bisa jalan. Awalnya malah bukan 5. Awalnya 3. Oh iya 3 dulu. Awalnya 3 dulu. Iya, tapi seiring waktu berlalu, ketika nomor 1 keluar kan banyak kritik saran. Nah ini menarik nih. Ada salah satu saran yang bikin sesuatu lebih panjang. Itu dari Nana, Katrina Rakmavika. Mungkin orang yang gak nyadar, tapi kritik dia cukup ngena. Waktu nulis, gua itu cuma kepikiran bikin cerita pendekar Betawi yang keren doang, nggak mikir lebih jauh. Karena memang iya kan? Iya, saat itu gitu. Bahkan dipikir-pikir kan, ya paling Sayuti lawan Kapten Nicholas, ya nomor 3 juga selesai. Oke. Terus Nana ngasih semacam mungkin kritik ya. Dia melihat ada 2 karakter perempuan, si adeknya Sayuti sama si Aihuan, putrinya Babako, putrinya Tuan Tanah. Kok karakter perempuannya tuh cuma damsel in distress doang ya? Baru sadar dong. Wah iya, kurang kaya nih karakternya. Aduh, mari kita develop lebih jauh. Makanya yang tadinya Aihwa mungkin cuma sekedar mau jadi love interest biasa, dikembangin lah. Dia mau belajar Cheng Biao ya. Iya Cheng Biao. Mau belajar kungfu juga, dan ternyata di dalam rumahnya Babako ada pendekar. Mei. Itulah yang akhirnya jadi lebih panjang. Terus yang tadinya cuma mau Sayuti lawan Kapten Nicholas, akhirnya muncullah karakter Bing Wen. Terus wah nanti kalau misalnya berantem masa Sayuti sama Bing Wen lawan Nicholas, muncullah karakter Raffi yang bisa kalah Ripayat. Jadi development itu seiring waktu. Dan ketika itu saya langsung ngebatasin otak 5 cukup. Kalau ada ide lagi muncul, itu buat yang nanti.
Karena kalau dimasukin semua nggak bakal nggak habis-habis. Terus bisa nggak kelar-kelar juga nulisnya itu. Betul. Kayak, mau masukin ini repot. Jadi ada bang batasannya. Dari mana batasan saya dapat? Ya balik lagi ke basis pertama, Samurai X. Di komik Samurai X, Kenshin kan nggak sendiri berantem lawan musuhnya, ada teman-temannya. Iya. Ada Kenshin misalnya lawan Aushi misalnya, atau lawan Shishio. Sanosuke kan lawan anak buahnya. Iya. Oh iya benar. Lawan Sanosuke lawan Anji, Sanosuke lawan siapa? Terus Dan si anak buahnya musuh juga tidak sekroco itu juga kan. Kaoru juga ikut berantem kan, Yahiko juga ikut berantem. Makanya kayak oke, cut segitu aja. Oh, I see. Kalau misalnya mau ada ide baru mungkin nanti. Komentar ini juga nggak? Dari segi art, kebetulan orang terdekat gue sih yang komen, dia bilang kok yang di satu warnanya terkesan orange gitu, kenapa gitu, lebih banyak ada unsur orange-nya gitu. Oh ya mungkin gue bilang kan karena di situ banyak latar yang siang dan sore gitu kan terjadinya. Dan emang warna-warna epic itu terjadi biasanya itu di kala matahari terbenam atau matahari terbit. Itu kan jam-jam ini ya, golden time ya kalau kata orang kan, golden time. Nah di situ emang gue perbanyakin di situ timingnya gitu. Nah makanya di volume ketiga yang baru ini gue coba explore ke warna yang kebetulan Tamam memberikan setting malam di situ. Oh. Nah malamnya malam panjang ini ya namanya. Setting malamnya panjang ini di komik ketiga ini. Nah di situ gue memberikan unsur warna cold gitu, warna-warna dingin, warna-warna biru, ungu, pokoknya gradasi warna dingin gue berikan di volume ketiga. Karena kebetulan juga musuhnya ini adalah si pembunuh berdarah dingin nih, yang lagi berkeliaran di jalanan, si samurai Arashimaru. Ronin dia ya? Iya, enggak Ronin sih, sebenarnya dia punya tuan. Tuannya kan Nicholas. Tuannya Nicholas, benar. Iya. Cuman emang beng aja orang lah. Tuannya bos besar ya. Iya, kebetulan si unsur warna-warna dingin ini mendukung karakter dan sifatnya yang ialah pembunuh berdarah dingin. Oh, yang emang main tebas aja udah kalau ketemu orang. Dan menariknya di skrip yang gue bikin itu gue cuman ngasih malam doang. Kata Raga, kalau malam sambil hujan mah keren, Mam. Ya bebas. Gak ngubah cerita. Begitu balik jadinya hujan deres. Wow. Dan kalau diperhatiin, kalau nanti kalian udah bisa pegang yang volume ketiganya, itu hujannya itu ada temponya. Jadi kayak benar-benar mendukung suasana pertarungannya. Jadi lebih epic daripada sunrise dan sunset ya. Iya, betul. Menarik. Itu juga bagian yang penting kita sebagai kreator, sebagai seniman, jangan pernah merasa cukup. Ada banyak orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Kalau merasa diri kita cukup, ya udah selesai. Memang ada komentar-komentar yang banyak ya, variasi ya komentar-komentar yang datangnya. Tapi ketika ada komentar, biasanya saya baca dulu komentarnya. Saya baca dulu, bener nggak? Kebetulan komentar anak bener. Jadi introspeksi kan. Tapi kalau yang nggak bener ya udah baikan aja. Kalau bener kita jadiin bahan introspeksi buat berkembang ke depannya. Itu ya berarti apa? Tutorial menyaring komentar orang gitu ya. Iya. Baca mah baca aja dulu, tapi baca dulu aja. Pikirin sendiri menurut lo bener nggak tuh si ininya komentarnya. Dan sempat ada obrolan sama Om Denis Adiswara. Itu sempat ngobrol di blog. Menurut lu apa yang dibutuhin IP biar bisa berkembang? Dia nanya gitu. Kan gue langsung wah apa nih? Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Intinya adalah kalau mau IP berkembang, bikin IP itu lentur, bisa dibawa kemana aja. Jadi setelah nomor 5, apakah masuk Act 2 kah? Atau mau di format yang lain kah? Atau mau bikin spin-off kah? Jadi ceritanya Sayuti itu akan lentur kemana-mana. Apalagi untungnya Batavia itu adalah melting pot. Wilayah pusat pemerintahan juga, ekonomi juga, suku bangsa apa aja ada di sana. Dan tentu saja bela diri apa aja juga ada di Batavia. Jadi bisa kita kemana-mana. Iya sih, berarti arc 1 beres, lanjutannya pun belum tentu akan seperti itu juga formatnya ya. Betul. Iya. Ngomongin soal IP yang lentur tadi, kan sempat juga Sayuti Cowboy Betawi ini
masuk ke festival apa tuh yang kemarin yang di Jakarta? Ini acaranya di Sparekraf DKI yang malam tahun baru ya. Nama acaranya Jakarnaval. Jakarta. Nah itu boleh cerita nggak gimana tiba-tiba bisa masuk situ? Nggak tiba-tiba sih, pasti ada prosesnya. Gimana bisa masuk situ gitu? Jadi waktu itu kan kita dapat booth ya di ICC. Boothnya di Sparekraf DKI. Ngisi bareng sama Disparekraf. Jadi Disparekraf itu menggelontorkan dana untuk membantu seniman-seniman yang mau buka booth di ICC, Indonesia Comic Con. Jadi ada pejabat-pejabat Disparekraf yang keliling, pengen lihat-lihat dong, pengen lihat produk yang ada. Kebetulan ini kan Jakarta. Ibu-ibu pejabat itu melihat Sayuti Cowboy Betawi. Wah, ini mewakili Jakarta banget nih. Akhirnya kita dikontak, mau nggak IP-nya dibikinin mobil karnaval untuk acara malam tahun baru? Ya kita mau banget dong. Kita nggak ngeluarin biaya apa-apa, cuman ngasih surat perizinan aja untuk IP-nya digunakan untuk dijadiin mobil karnaval. Dan itu buat kita keren banget ya, maksudnya mewah banget. Di antara IP-IP yang dikelola perusahaan besar, Unyil, Dufan, terus Duki, si Buta Dargohan, tuh nyempil satu komik indie di antara IP-IP yang dikelola perusahaan besar. Ada komik indie ada di situ. Ada cowboy naik kuda gitu. Nah, itu juga yang mungkin jadi harapan saya. Ibaratnya saya sama Raga adalah orang Betawi, di mana kita mengangkat budaya Betawi lewat komik kita. Harapan kita akan ada orang Aceh bikin komik tentang Aceh, orang Padang bikin komik tentang Padang, Batak, Palembang, Lampung, Riau, Bangka Belitung, Banten, Sunda, saya nggak mau nyebut Jawa Barat, Sunda, Jawa, Madura, Ternate, Banjar, Dayak, Bali, Maluku sampai Papua. Itu punya perwakilannya masing-masing karena kita punya budaya yang sangat luas tapi belum tergali maksimal. Setuju. Betawi aja belum ya? Belum. Betawi sih ibu kotanya aja belum gitu. Ibaratnya kita mau disuruh bikin komik lain ya Betawi aja belum kegali. Nah, kecuali kalau emang ada tawaran pekerjaan profesional itu lain cerita. Itu lain cerita. Tapi kita harapannya ada pemuda-pemuda lain dari suku-suku bangsa di Indonesia yang kembali ke akarnya, menggali akarnya sendiri untuk menunjukkan ini loh kita, kekayaan bangsa kita. Itu ada keinginan seperti itu juga. Berarti kan kalau boleh aku bilang itu sisi idealisme kalian kan ya? Betul. Nah, gue pengen nanya, menurut kalian sebaiknya orang tuh sampai sejauh apa punya sisi idealisme? Maksudnya pasti idealisme akan selalu bertabrakan dengan kondisi lapangan atau existing kita sekarang kan? Maksudnya harus sampai sengoyo apa kita dengan idealisme kita, atau kapan kita harus berkompromi dengan keadaan yang ada sekarang gitu? Selama perut jangan sampai lapar. Jadi gue sadar komik indie itu pendapatannya tidak tentu. Kita nggak punya hitung-hitungan yang pas berapa uang yang bisa dihasilkan dari bikin komik indie. Jadi mau nggak mau tetap harus ada pekerjaan profesional yang menopang kehidupan kita. Yang penting komik indie, komik idealis jangan sampai bikin perut kita lapar. Itu batasannya. Soalnya takutnya juga kayak terlalu berhayal tentang idealismenya yang menggebu-gebu. Terus ya syukur-syukur emang kalau bisa wujud. Kalau yang kasihan kan juga kalau yang nggak wujud akhirnya juga jadi cuman halu doang gitu kan. Bikin kesel teman-teman sekitar juga yang jadi yang dihujani curhatannya terus akhirnya ya kan. Ya gimana ya? Ya harus perhatiin keadaan sekitar juga sih kalau mau menegakkan idealisme diri sendiri gitu. Ya soalnya apa ya, aku pun dulu mikirnya adalah selama produk ya komik atau produk bagus pasti somehow akan nemu marketnya gitu. Gue dulu percaya seperti itu, tapi saat gue lihat komikus karyanya bagus tapi nggak naik, maksud gue ya mungkin kata-kata itu benar, somehow akan menemukan marketnya, tapi kan dalam proses ketemu marketnya dapur mereka harus ngebul terus dong tiap hari gitu kan. Iya, jangan sampai kayak seniman-seniman zaman dulu, pelukis handal, seniman hebat, karyanya baru diapresiasi setelah meninggal, ya kan miris banget kayak ya nggak sempet nikmatin lagi dia. Banyak orang ragu ngomongin duit seakan-akan itu hal yang buruk. Padahal enggak. Apa ya, ada semacam image yang bikin orang berpikir, wah masa seniman ngomongin duit, atau ini yang kita pakai kasus lain ya,
Masa guru perhitungan sama duit, harusnya guru berkorban dong. Ada pendapat seperti itu kan? Iya. Padahal guru kan juga manusia. Guru butuh makan. Guru butuh penghidupan yang layak. Guru butuh hidup di rumah yang pas. Guru butuh makanan yang bergizi. Guru butuh waktu yang oke buat nyiapin pelajarannya. Kalau kebutuhan guru nggak tercukupi, gimana dia bisa mendidik dengan benar? Sama seperti seniman. Makanya saya pribadi nggak terlalu ada batasan di mana saya ngomongin soal uang. Karena buat saya uang itu adalah kebutuhan. Tapi jangan jadikan uang itu sebagai tujuan. Perumpamaannya gini, duit itu jangan taruh di depan mata, tapi taruh di kedua tangan biar tangannya bisa gerak terus. Kalau duit taruh di depan mata, maka tujuannya bakal duit aja. Selama duitnya dapat banyak, dia bakal melakukan apapun. Yeah. Tapi kalau duitnya itu nggak taruh di depan mata, tapi taruhnya di tangan, tangannya bakal gerak terus buat berkarya. Duit itu juga penting, tapi jangan jadiin tujuan. Ya, Kira-kira mantap gitu. sih, setuju banget kok. Kalau dari Sayuti sendiri ada target kah? Maksudnya kan tadi sampai chapter 5 ya, dan sekarang di Komipara tanggal 4 Mei ini akan keluar volume 3, chapter 3. Betul. Ada timeline nggak akan selesai di kapan? Tahun ini kah? Tahun depan kah? Ya diusahakan nomor 4 mungkin akhir tahun bisa nggak ya? Insya Allah sih bisa. Ya pokoknya secara pribadi ada banyak sekali ide untuk Sayuti yang belum terrealisasikan. Contoh di Batavia kan ada orang-orang Eropa ya. Yeah. Udah lama lah ibaratnya, bahkan sebelum Jayakara tumbang jadi Batavia tahun 1619 sudah ada orang Eropa, orang Portugis. Dimana orang Portugis itu kan hidup di Batavia, beranak pinak, mati, dan yang namanya kematian itu kan ada adat budayanya ya untuk penguburan, dan itu bisa memunculkan mitos-mitos. Bagaimana kalau Sayuti beririsan dengan mitologi-mitologi yang berhubungan dengan kematian orang Eropa yang ada di Batavia? Yes, itu kalau udah tadi pas udah ngomong bagaimana jika udah langsung deng nih pasti jauh nih. Oh, dan tentu saja saya ada datanya ya. Buat bayangan, teman-teman bisa cari bukunya Prof. Lili Suratminto, beliau arkeolog dari UI yang bikin penelitian tentang batu nisan orang-orang Eropa yang dikubur di Batavia dan sekitarnya. Itu memunculkan banyak sekali imajinasi di kepala saya, dan saya pengen buat bikin komik tentang itu. Bisa di-expect ya, suatu saat mungkin akan keluar Sayuti dengan orang Eropa gitu ya. Oh ya, sekarang Sayuti udah kerja sama Rocking Studio kan ya? Betul. Untuk percetakannya. Dan saya lumayan kesal karena karena cetakannya lebih bagus. Itu kami sangat mengerti. Karena kan ya saya sama Raga juga kita beli komik juga ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika ditawarin sama Kang Giri Gastoni buat dicetakin ya, kita disponsori loh sama Rafing untuk dibiayai produksinya. Sebenarnya saya juga agak galau juga bagaimana perasaan 200 orang yang 200 kita udah ngejual 230 lebih eksemplar, terus tiba-tiba berubah formatnya. Itu juga kepikiran. Makanya waktu ngobrol sama Kang Giri, kita bikin request, Kang, bisa nggak seenggaknya ukuran Sayuti yang bakal dicetak sama yang lama. Jadi untuk teman-teman yang ekonominya mungkin nggak bisa koleksi dari awal, itu bisa langsung di nomor 3 aja. Jadi seenggaknya di rak buku ukurannya sama. Benar. Nah, itu yang penting tuh. Cuman kalau buat ngincer pecinta komik Indonesia yang kantongnya lebih tebal, yang cetakan baru, covernya baru. Covernya beda. Dan kalau cetakannya juga lebih bagus kan, kira-kira gitu. Iya. Karena kan pas ngelihat kualitas cetaknya Rough Ink sedemikian rupa itu ya, dari megang kertasnya aja gue langsung kebayang ide lain untuk menciptakan cover yang baru. Jadi kayak yang tadinya kebayang kayaknya harusnya cover nomor 1 nggak kayak gini deh, harusnya gini. Nah itu gue tuangin di situ. Oh, I see. Gitu sih. Dan kalau nggak salah ada sedikit tambahan juga ya di halaman depan awal atau belakang. Oh iya, itu memang ada Halaman layout. credits ya. Di halaman creditsnya ada layout. Karena kan kami tidak bisa layout. Sekenanya aja yang awal-awal mah. Ya karena di sana ada yang bisa nge-layout lebih bagus, ya udahlah. Jadi ada grafik desainnya lah. Oh berarti ini hitungannya sponsorship dari Rafing ya? dari Rafing. Aku kira kerjasama
apa ya, yang nggak tahu kerjasama di belakangnya apa. Oh ya, tapi- ada kerjasamanya. Jadi Raving yang membiayai produksinya, nanti hasil penjualannya nanti ada semacam bagi hasilnya lah. Ya itu memang bentuk kerjasama yang kami pikir oke lah, karena kan seniman itu butuh uang juga buat produksi karya ya. Nah, Jadi ketika ada yang mau mensponsori, ya alhamdulillah kita terima dengan senang hati dengan catatan-catatan tadi ya. Ya, ya. Dan ketika ada bagi hasil ya why not, nggak apa-apa, karena kan mereka juga ada bantu kita juga gitu. Setidaknya salah satu beban sudah nggak usah dipikirin gitu ya. Ya mahal loh nyetak warna itu. Oke, kan sesuai cita-citanya Kang Gary Gastoni juga, dia bilang komikus mah berkarya aja udah, bagian cetak Setuju. roughing. Asik. Katanya gitu. Wah, asik sih itu. Udah ada yang mau ngecover dari salah satu lini yang menyulitkan komikus gitu. Iya. Jadi sih. Tapi intinya bikin dulu aja, yakinin orang, apa ya, balik lagi ke obrolan awal. Premis itu kan gunanya untuk meyakinkan orang kalau produknya belum ada. Kita kan nggak yakin orang pakai premis ya, kita yakininnya pakai karya ya. Jadi Nggak ada. Ya kalau disuruh bikin premis bisa sih, cuman kan ya udah langsung bikin aja lah. Sayuti bisa nggak pakai topi cowboy kali kayaknya itu. Gitu dah. Iya, 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 iya. Bisa geser. Oke, oke. Nah, kalau rencana terdekat nih mungkin event kah atau acara pop culture yang mungkin kalian bakal datangi dan mungkin lulus semua pada mau ngedengerin cerita lain dari Mas Raga dan Mas Tamam, mungkin boleh diceritain kalian akan muncul di mana, karena kan belakangan ini kayaknya aku lihat kalian muncul di mana-mana. di event online ada, di event offline ada, di event sharing ada, kayaknya lagi aktif ya. harum-harumnya nih. Yang pertama di Komifuro dulu ya, tanggal 12 hari, tanggal 12 itu hari Minggu ya. Hari Minggu sama Peskom nanti. Peskom ya, Peskom Bandung 1 Juni ya kalau nggak Iya, salah ya. 1-2 Juni ya. 1-2 Juni. Ya, nanti berarti kalau yang mau nyari komik Sayuti bisa dicari juga di event-event itu ya. Sip ya. Mungkin terima kasih banyak atas sharing-sharingnya dan sudah mau diganggu malam-malam sekali ini. Aduh. Santai lah. Padahal besok kalian harus menguras tenaga di event kan. Bener juga. Tapi ya sadar lah, kapan lagi kan ketemu. Iya. Ya, tadi ya mungkin buat lu yang mau beli karya-karyanya mereka bisa di event-event pop culture atau komik lokal, tadi udah yang disebutin di Komipara atau di Peskom atau Komifuro. Kalian pilih salah satu aja, dan karena udah diproduksi sama Raving Studio bisa juga didapetin di toko online-nya Raving Studio ya. Ya di Tokopedia-nya Raving. Ya, di Tokopedia Raving. Ya, nanti untuk link terkaitnya bakalan gua taruh di deskripsi kayak biasa, bisa kalian cek aja. Terima kasih banyak Mas Raga dan Mas Tamam Sama-sama, atas Mas waktunya. Ya. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Ya. Banyak banget yang di sini. Dia